Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba yuk cek kolom deskripsi di bawah video ini. Semua yang akan saya terangkan hari ini sudah tercatat lengkap di sana, jadi kalian bisa baca-baca lagi nanti ya. Siap? Yuk kita mulai. Penjelasan bab 1, Sejarah Kelahiran Pancasila. Anak-anak coba bayangkan. Kalau kita ingin membangun rumah, bisa nggak rumah itu langsung jadi sendiri? Tentu nggak bisa ya. Harus ada orang yang merancang, merencanakan, sampai membangunnya. Nah, begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Negara ini berdiri di atas dasar yang kokoh, dan dasar itu adalah Pancasila. Tapi, Pancasila itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang, melalui proses sejarah, dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, hingga Sumpah Pemuda. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Bagian pertama, latar sejarah kelahiran Pancasila. Pernah lihat padi di sawah? Untuk bisa panen, harus dimulai dari menanam benih, merawat, baru bisa dipetik. Begitu juga Pancasila, ia lahir dari nilai-nilai kehidupan yang sudah tumbuh sejak dulu. Bahkan sejak masa kerajaan di Nusantara. Istilah Pancasila sendiri sudah ada dalam kitab kuno seperti Negara Kertagama dan Sutasoma. Dalam bahasa Sanskerta, artinya 5 prinsip dasar. Waktu itu dikenal sebagai Pancasila Krama, isinya antara lain. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh iri hati. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh minum minuman keras. Nilai-nilai ini ternyata sudah hidup di masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masa kerajaan. Kita bahas satu persatu ya. 1. Kerajaan Sriwijaya. Di Sumatera, kerajaan ini sudah menjunjung tinggi kedamaian antarumat beragama, dan menjalin kerjasama dengan bangsa India. Bahkan, menjadi pusat perdagangan yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. 2. Kerajaan Mataram kuno, membangun Candi Borobudur dan Prambanan sebagai simbol keagamaan dan kebudayaan, menunjukkan adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. 3. Kerajaan Majapahit. Disinilah muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita bisa lihat, nilai-nilai persatuan dan nasionalisme sudah tumbuh sejak zaman ini. Masa penjajahan. Saat bangsa Eropa datang ke Indonesia, mereka awalnya berdagang tapi kemudian menjajah. VOC Belanda memperlakukan rakyat dengan kejam, sehingga muncul perlawanan dari rakyat Maluku, Kakiali dan Taluka Besi, rakyat Makassar, Sultan Hasanuddin, Mataram, Sultan Agung, Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Dari sini kita belajar bahwa semangat melawan ketidakadilan adalah bagian dari jiwa Pancasila, terutama nilai keadilan dan kemanusiaan. Masa kebangkitan nasional. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo, organisasi yang memulai semangat nasionalisme. Disinilah rakyat mulai berpikir, kita satu bangsa. Nilai persatuan Indonesia mulai hidup, dan perjuangan rakyat berubah dari yang sifatnya daerah menjadi nasional. Masa Sumpah Pemuda, 1928. Ini bagian yang sangat penting. Banyak pemuda dari berbagai daerah Jawa, Sumatera, Minahasa, Ambon, Celebes bersatu, membuat organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan lainnya. Mereka berkumpul, berdiskusi, lalu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 mereka berikrar. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Inilah Sumpah Pemuda, tonggak utama menuju kemerdekaan, dan menjadi fondasi lahirnya Pancasila. Diskusi latihan 1.1. Sekarang kita bahas soal latihan yang ada ya. 1. Apa yang menarik dari Museum Sumpah Pemuda? Museum ini menggambarkan semangat para pemuda. Ada diorama Kongres Pemuda II, para tokoh muda berdiskusi untuk menyatukan Indonesia. Kita bisa melihat betapa kuatnya rasa nasionalisme mereka, padahal belum ada teknologi seperti sekarang. 2. Hubungan kelahiran Pancasila dan zaman kerajaan. Nilai-nilai seperti tidak mencuri, tidak bohong, saling menghormati antar umat beragama, sudah hidup sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Jadi, Pancasila bukan ide baru, tapi warisan dari leluhur kita. 3. Apa kontribusi Budi Utomo? Budi Utomo adalah organisasi yang memulai semangat persatuan nasional, mencetuskan perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah kesadaran nasional tumbuh dan berkembang, menuju kelahiran Pancasila. 4. Mengapa malas belajar bertentangan dengan Pancasila? Karena belajar adalah tanggung jawab kita sebagai pelajar dan warga negara.
Dengan malas belajar, kita tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah susah payah memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai pelajar Pancasila, kita harus rajin, disiplin, dan ikut membangun bangsa. Mulai dari hal kecil seperti belajar sungguh-sungguh. Kesimpulan, anak-anak, sejarah Pancasila itu bukan sekadar hafalan. Ia adalah cermin dari jati diri bangsa Indonesia, yang lahir dari proses panjang, penuh perjuangan dan pengorbanan. Maka tugas kalian sekarang adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati guru, belajar sungguh-sungguh, tolong-menolong, hingga menjaga persatuan. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan untuk hari ini. Untuk lebih mendalami materi ini, silakan baca kembali buku paket pendidikan Pancasila SMP kelas 7 yang disusun oleh A.A. Nurdiaman. Jika sudah selesai membacanya, kita akan lanjutkan ke bab 1, Kelahiran Pancasila.